Koreksi, tapi koreksi kayaknya masih sehat ya, masih oke, masih kasih ruang untuk peningkatan selanjutnya terhadap saham-saham di dalamnya ya. Tapi kalau kita lihat dari side sektor yang banyak koreksi, justru banyak yang big cap ya, lebih banyak ya hari ini ya. Emang nggak big cap aja sih. Semua ya majority, tapi soalnya tolong. finance terkoreksinya lumayan banyak nih. Ini seperti apa nih Susi? Ya sebenarnya sih kalau kita lihat pada perdagangan hari ini ya, Sinta dan Maria bukan cuma ISG doang sih yang merah. Kalau teman-teman perhatikan juga Wall Street semalam itu turunnya tajam juga. Bahkan beberapa pasar di bursa Asia juga sebenarnya dominan merah kok. Nah sebenarnya kenapa pada kompak mencatatkan pelemahan? Karena kan semalam tuh baru aja ada pidato Trump ya. Ini Trump ini kayaknya memang kalau nggak suka membuat kehebohan tuh kayaknya kurang gitu. Karena kan sekarang Amerika Serikat kan lagi perang dagang ya, terutama untuk di wilayah pengiriman minyak ya sama Venezuela. Jadi kemarin sempat diungkit sama Donald Trump dan hal ini memang berefek ketidakpastian gitu. Apalagi kan satu sisi kalau kita dengar pidatonya katanya ingin membuat Amerika Serikat menjadi lebih baik. Tapi faktanya Amerika Serikat hingga saat ini ya memang kepemimpinannya belum lama gitu ya, tapi ternyata memang data-data ekonomi Amerika Serikat kan belum menunjukkan perubahan yang begitu signifikan, justru cenderung turun gitu. Jadi akhirnya ya pasar merespon ada ketidakpastian lagi nih, jadi pasar kita juga berimbas hari ini. Baik, tapi kalau mengamati pergerakan dari saham-saham di sektor finansial ya, atau saham-saham perbankan yang big cap kita sebetulnya saat ini jelang akhir tahun di tahun 2025 seperti apa? Kalau mungkin kita lihat dari sisi kinerja, lalu juga kita kaitkan dengan valuasinya untuk saat ini sebetulnya seperti apa Susi? Ya, kalau teman-teman perhatikan hari ini ya, sebenarnya ISG hari ini merah sampai 0,68%. Tapi keuangannya hijau loh. Hari ini loh, banking hari ini ada penguatan ya. Kalau kita lihat Kompak, BCA, BRI, Mandiri, BNI dan juga Bank Syariah Indonesia. Jadi memang hari ini sebenarnya penurunan ISG karena didorong saham-saham konglomerat. Jadi kan kemarin beberapa saham konglomerat kan yang menyumbang performa ISG yang mencatatkan harian sampai triliunan rupiah, terutama grup Salim Bakri ini kan akhirnya hari ini lumayan tumbang. Makanya hari ini mendorong penurunan ISG. Tapi kalau saya melihat di sini hari ini teman-teman investor sudah balik lagi ya ke saham fundamental, meskipun nggak tahu nih apakah cuma bersifat sementara saja atau memang berefek jangka panjang. Tapi kalau saya pribadi ya melihat sektor banking saat ini sebenarnya menarik ya karena valuasinya murah. Cuman kalau kita ngomong prospeknya, kalau teman-teman ketahui sekarang jumlah tabungan yang dari 0 sampai 100 juta itu Maria Sinta itu justru dominan cenderung mendekati 0 kalau teman-teman bisa lihat datanya. Kemudian nasabah yang tabungannya di atas 100 juta itu justru tidak mau membelanjakan uangnya. Makanya kalau teman-teman lihat hari ini, kemarin ini ada rilis pertumbuhan kredit perbankan itu juga masih turun. Bahkan tadi data terbaru saya melihat bahwa dana nganggur ya, kredit nganggur itu tembus sampai 2.500 triliun. Kita tadi udah bahas ini ya. Itu orang-orang nggak mau pada belanja. Ini udah mau tahun baru orang-orang nggak mau belanja. Mungkin Makanya juga kenapa karena ada susah? isu terkait dengan harus punya liquid di tahun 2026 ya. Jadi mungkin orang lebih menahan untuk berbelanja. Iya, itu dia Sinta. Maksudnya kan pemerintah udah kasih banyak insentif gitu ya. Kayak contohnya dikasih nih bank-bank nih likuiditas sekitar puluhan triliun biar masyarakat boleh kredit lagi, boleh ekspansi lagi. Tapi masyarakat justru cenderung nggak mau gitu loh. Cenderung wait and see, yang punya duit dia justru nggak mau belanja. Yang duitnya udah tipis justru ya makin paksa lagi gitu. Makin nggak mau lagi. Atau mungkin jangan-jangan stimulusnya beda. Hati-hati ya. Stimulusnya nih salah gitu karena daya belinya belum bener kayaknya. Emang daya beli belum Daya bener. belinya belum bener, jadi mau dikasih stimulus kayak gimana pun juga kira nggak kemakan gitu. Jadi kemampuan untuk menggunakan uang atau kemampuan untuk spending ini belum ada begitu ya. Jadi ini agak-agak akan berpengaruh terhadap outlook perbankan khususnya si Himbara Bank stock ini nggak kayak gimana tahun ini Susi? menurut saya pasti performanya tidak sebaik tahun kemarin. Makanya kenapa investor asing itu belum mau menyentuh sepenuhnya saham-saham perbankan. Masih di saham-saham konglomerat ya, karena saham-saham konglomerat pertama kalau sekali naik langsung cepet. Sebenarnya kan kalau banking kan kalau naik itu paling sehari cuman maksimal ya rata-rata 5%, 3%. Nggak bisa se volatile kayak saham konglo lah, bisa sampai ARA gitu. Karena semuanya mau CCC Kak Sinta ya, cuan cepet cenah gitu. Cuan cepet cenah. Ada cenahnya ya pemirsa. Ada cenah pokoknya cuan cepet. Baik, tapi kalau kita mengamati tadi ya seperti Susi bilang ya bahwa mungkin masyarakat sekarang lebih memilih untuk menahan ya belanjanya. Ini juga mungkin nanti akan ada kaitannya dengan beberapa sektor yang diharapkan sebetulnya bisa menarik ya di
akhir tahun 2025 ini. Seperti misalnya saham di sektor consumer. Tadi kalau kita lihat ya, consumer tuh justru koreksi, bahkan koreksinya tuh cukup dalam ya. Kalau kita lihat di atas 2%, sementara harapannya biasanya kalau kita lihat sektor consumer ini menyala ya di sisa tahun. Di akhir-akhir tahun tuh harusnya menyala. ya. Nah, menurut saya sendiri sebetulnya koreksi yang terjadi pada sektor consumer saat ini, koreksi yang cukup wajar, apakah sebetulnya ada peluang atau juga ada potensi pembalikan arah mungkin nanti di pekan depan, Susi? Ya, pertanyaan saya Sinta sama Maria, tahun ini mau belanja atau enggak nih ke retail sama consumer? Ini ikut kontribusi enggak? Makanya kenapa nih consumer turun gitu? Apa jangan-jangan lebih banyak saving juga? Saving sih, jujur. Tapi kalau balik ke stock market kan sebenarnya saham-saham based on consumer memang kan kita biasanya ngomongin soal defensif ada di consumer gitu. Rata-rata harga sahamnya mature. Nah, harga sahamnya lagi cantik nggak sebenarnya untuk mulai entry level, Susi? Kalau saya pribadi sih kalau kita ngomongin mau yang defensif, yang aman-aman aja gitu ya, nggak naik turunnya tajam banget ya, itu ada di sektor consumer. Cuma kan saat ini kan consumer juga dividennya kan nggak terlalu gede ya kalau buat saya pribadi, maksudnya cuma di range 5%, bahkan di bawah 5%. Justru lebih bagus perbankan saat ini yang himbar sampai 10%. Kenapa saat ini investor itu justru nggak terlalu banyak menyentuh? Ya ada menyentuh tapi nggak begitu signifikan. Karena menurut saya investor sekarang itu menurut saya udah banyak yang cerdas sih. Jadi kalau dia tuh kebanyakan melihat tuh dari siklus. Tahun ini siklusnya apa? Ikut diikutin karena setiap siklus itu ada flow money-nya, smart money-nya. Jadi flow money-nya kemana investor ikutin. Menurut saya cenderung itu bisa menumbuhkan portofolio. Nah makanya kenapa emiten di sektor-sektor lain misal meskipun ada Nataru nggak begitu semenarik. Karena investor itu sekarang carinya kayak Maria bilang tadi, CCCC itu. Cuan cepat, cenah gitu ya. Gitu.